Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penjelajahan mendalam ke bab penutup yang luar biasa dari buku Kosmos karya Carl Sagan. Bab 13, Siapa yang berbicara untuk bumi? Sumber utama kita tentu saja mahakarya Sagan ini ya, sebuah undangan untuk merenung tentang posisi kita di alam semesta. Fokus kita kali ini adalah menggali pertanyaan paling krusial dari bab ini kan. Di tengah keluasan kosmos dan kerapuhan planet kita, siapa sebetulnya yang layak menyuarakan kepentingan bumi dan seluruh isinya? Sagan membawa kita pada perenungan tajam tentang masa depan spesies kita, potensi kita yang luar biasa, sekaligus, ya ampun, ancaman pemusnahan diri yang mengerikan. Mari kita mulai selami pemikiran Sagan ini. Tentu. Bab ini tuh terasa seperti puncak dari seluruh perjalanan kosmos ya. Setelah kita diajak melintasi galaksi, terus menelusuri sejarah pengetahuan manusia, Sagan dengan sengaja narik kita kembali ke bumi. Betul, fokusnya balik lagi. Iya, dia memaksa kita melihat semua pengetahuan kosmik itu dalam konteks tanggung jawab kita di sini, saat ini. Pertanyaan siapa yang berbicara untuk bumi itu jadi sangat mendesak loh, terutama kalau kita sadar betapa besarnya kekuatan destruktif yang sudah kita kembangkan. Sagan mengawalinya dengan mengingatkan betapa barunya pemahaman kita tentang alam semesta ini ya. Selama ribuan generasi gitu kita merasa bumi itu pusat segalanya. Geosentris. Ya, baru belakangan ini dalam sekejap mata sejarah kosmik, kita sadar posisi kita yang sebenarnya. Hanya sebuah planet kecil di sudut galaksi yang, ya, biasa aja. Dari zaman Aristarchus yang pertama kali menduga bumi keliling matahari, sampai teleskop Hubble yang natap galaksi jauh, setiap penemuan kayaknya makin mendorong kita menjauh dari panggung utama. Dan perspektif kosmik ini krusial banget. Menyadari bahwa kita bukanlah pusat alam semesta, itu seharusnya ya menanamkan semacam kerendahan hati kosmik. Harusnya begitu ya. Harusnya. Tapi disinilah ironi besarnya muncul seperti yang Sagan tunjukkan. Tepat di saat kita mulai paham ketidakberartian posisi kita secara kosmik, kita justru berhasil menciptakan teknologi yang mampu menghancurkan diri kita sendiri. Total. Wah, itu kontradiktif ya. Iya, ada semacam kontradiksi yang sangat mengganggu di situ. Pengetahuan meluas, tapi kekuatan destruktif juga ikut meluas. Nah, ini dia nih, titik di mana Sagan benar-benar nusuk ke jantung persoalan di bab 13. Ia nggak ragu melukiskan kengerian perang nuklir. Bukan cuma senjata baru, tapi potensi pemusnahan peradaban secara menyeluruh. Ada satu kutipan kesaksian dari siswi korban Hiroshima yang dia sertakan. Rasanya penting kita dengar langsung. Oh ya, kutipan itu cukup menyentuh. Sang siswi nulis, "Melalui kegelapan seperti dasar neraka, aku bisa mendengar suara-suara siswa lain memanggil ibu mereka. Seorang ibu menangis, mengangkat bayi telanjang yang terbakar merah di sekujur tubuhnya. Ibu lain menangis dan terisak saat menyusui bayinya yang payudaranya terbakar. Para siswa berdiri hanya dengan kepala di atas air, kedua tangan terkatup saat mereka menangis, memohon dan menjerit, memanggil orang tua mereka. Tapi setiap orang yang lewat terluka, semuanya, dan tidak ada seorang pun yang bisa dimintai tolong. Rambut hangus di kepala orang-orang itu keriting dan keputihan serta tertutup debu. Mereka tidak tampak seperti manusia, bukan makhluk dari dunia ini." Merinding saya dengarnya. Ini bukan fiksi ya, ini sejarah. Boskevi itu ya memang sangat menyayat hati. Dan Sagan dengan tegas ngingetin Hiroshima itu baru permulaan yang kecil. Bom sekitar 13 kiloton itu nggak ada apa-apanya dibanding senjata termonuklir yang dikembangin setelahnya. Kekuatannya bisa ribuan megaton. Ribuan. Iya, Sagan bahkan ngitung gabungan senjata nuklir dunia pas dia nulis buku itu setara dengan melepaskan energi Perang Dunia II setiap detik selama 1 sore penuh. Astaga, setiap detik. Setiap detik. Yang lebih mengerikan lagi, Sagan gak cuma bicara soal ledakan awalnya. Dia ngurai dampak lanjutannya yang, menyeramkan. Badai api raksasa, radiasi mematikan seketika, terus racun tak kasat mata kayak strontium 90 dan cesium 137. Itu mencemari tanah dan air puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi bukan cuma kehancuran sesaat ya, tapi ada warisan racun jangka panjang gitu. Tepat, ditambah lagi kerusakan lapisan ozon akibat ledakan besar. Artinya, radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari bakal lebih banyak nyampe ke permukaan bumi. Dan yang mungkin paling nakutin adalah konsep musim dingin nuklir. Musim dingin nuklir? Gimana tuh?
Debu dan jelaga dari kota-kota yang terbakar itu bakal naik ke atmosfer, ngalangin sinar matahari. Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ini bakal nyebabin penurunan suhu global drastis, gagal panen massal di seluruh dunia. Waduh. Kelaparan, wabah penyakit karena sistem imun manusia melemah akibat radiasi dan malnutrisi, plus potensi mutasi genetik di generasi berikutnya. Ini gambaran kehancuran ekosistem global yang, ya, dirancang oleh manusia. Benar-benar kiamat buatan sendiri. Gambaran itu bikin kita mikir, gimana bisa ya manusia sampai ke titik ini? Menariknya, Sagan lalu bahas sebuah studi yang coba lihat pola di balik konflik skala besar ini. Studi dari L.F. Richardson. Apa yang ditemuin Richardson? Ya, Louis Fry Richardson, dia ini ahli meteorologi dan fisikawan yang punya minat unik sama statistik perang. Dia ngumpulin data konflik bersenjata dari tahun 1820 sampai 1945, nyatet jumlah korban jiwa tiap konflik. Terus? Terus dia klasifikasiin berdasarkan magnitudo M. M itu logaritma basis 10 dari jumlah korban. Jadi M sama dengan 3 itu 1000 korban. M sama dengan 6 itu 1 juta korban gitu. Temuannya yang menarik, ada pola. Semakin besar magnitudo sebuah konflik, makin banyak korbannya, makin jarang konflik itu terjadi. Perang skala M sama dengan 3 lebih sering dari M sama dengan 6. Tapi apa implikasinya? Bahwa perang besar itu jarang, jadi nggak perlu terlalu khawatir, gitu. Justru sebaliknya loh. Richardson nunjukin kurva ini bisa ditarik terus ke bawah, sampai ke pembunuhan individual M sama dengan 0, yang terjadi sering banget, setiap beberapa menit di seluruh dunia. Oh, jadi ada kesinambungan. Iya, ini nunjukin adanya semacam kesinambungan antara agresi skala kecil sama skala besar. Perang pada dasarnya ya pembunuhan yang dilembagakan dalam skala masif. Sagan pakai temuan ini buat nyorot sesuatu yang lebih dalam. Konflik internal dalam diri kita. Konflik internal, maksudnya gimana tuh? Sagan sering nyebut konsep triune brain atau 3 bagian otak. Ada bagian otak reptil, R kompleks, warisan evolusi purba kita. Itu ngendaliin insting dasar kayak agresi, teritorialitas, ritual, hierarki sosial. Oke. Lalu ada sistem limbik yang terkait emosi, dan yang paling baru korteks cerebral, pusat nalar, bahasa, rencana jangka panjang kesadaran diri. Masalahnya, kata Sagan, teknologi persenjataan kita, produk korteks cerebral yang canggih ini, udah berkembang jauh melampaui kemampuan kita ngendaliin dorongan agresif dari otak reptil kita. Wah, jadi kebijaksanaan kita ketinggalan sama teknologi. Bisa dibilang gitu, kurva Richardson tadi, kalau diterusin ke kanan menuju M sama dengan 9 atau M sama dengan 10, artinya jutaan korban atau pemusnahan global, jadi peringatan mengerikan akan potensi destruktif dari ketidakseimbangan ini. Itu penjelasan yang menarik sekaligus, menakutkan ya. Mengingat latar belakang Perang Dingin pas Sagan nulis Kosmos, dia juga sangat kritis terhadap strategi yang dominan waktu itu, yaitu penangkalan nuklir atau deterrence. Apa persisnya yang dia kritik? Sagan ngeritik logika di balik deterrence yang menurutnya sangat berbahaya dan rapuh. Dia ngutip tokoh kayak Henry Kissinger yang ngakuin kalau strategi ini bergantung pada kemampuan buat bikin lawan percaya kalau Anda itu cukup irasional atau gila buat beneran pakai senjata nuklir kalau diprovokasi. Tujuannya nakut-nakutin lawan biar nggak nyerang duluan. Betul. Sagan lihat ini kayak permainan siapa paling berani mati, Game of Chicken, dalam skala global. Strategi ini asumsinya nggak bakal pernah ada kesalahan teknis di sistem senjata, nggak ada alarm palsu, nggak ada salah paham komunikasi pas genting, nggak ada panik massal, dan nggak ada pemimpin yang tiba-tiba dikuasai naluri reptilnya di bawah tekanan. Bagi Sagan, ngegantungin nasib peradaban pada asumsi serapu itu ya kegilaan. Keseimbangan teror yang sangat nggak stabil. Dan ini kayaknya bawa kita balik ke pertanyaan inti yang diajuin Sagan di bab ini ya. Tepat sekali. Pertanyaan yang terus bergema sampai hari ini, siapa yang berbicara untuk spesies manusia? Siapa yang berbicara untuk bumi? Kita selalu dengar suara negara bangsa, suara politisi atas nama kepentingan nasional, suara para jenderal yang bicara strategi pertahanan. Tapi di tengah ancaman yang sifatnya global, ancaman yang justru lahir dari persaingan antar negara itu sendiri, nah, itu dia. suara siapa yang mewakili kepentingan kolektif planet ini? Siapa yang pegang mandat buat nyuarain kelangsungan hidup seluruh kehidupan, bukan cuma satu kelompok atau negara? Ini pertanyaan yang, jujur aja, belum terjawab tuntas. Sebuah pertanyaan besar memang. Tapi Sagan kan nggak cuma nyorot sisi gelap kita, dia juga nunjukin potensi luar biasa yang kita punya kan? Dia sering pakai perpustakaan Alexandria sebagai contoh. Benar. Di satu sisi,
ada potensi destruktif yang mengerikan itu. Di sisi lain, ada kapasitas luar biasa buat memahami alam semesta dan membangun peradaban. Korteks serebral kita memungkinkan kita bikin sains, seni, filsafat. Perpustakaan Alexandria kuno jadi simbol puncak pencapaian intelektual kolektif manusia di zamannya. Bukan cuma gudang buku ya? Bukan. Itu pusat riset. Tempat naskah dari berbagai penjuru dunia dikumpulin, diterjemahin, dikritik, diperdebatkan, dikembangkan. Di sanalah Eratosthenes nyitung keliling bumi dengan akurasi luar biasa. Euclid nyusun dasar geometri yang kita pakai sampai sekarang. Hipparchus metain bintang-bintang. Mercusuar pengetahuan lah. Tapi ada juga kisah tragis yang terkait Alexandria, yaitu Hypatia. Kenapa Sagan angkat kisahnya? Kisah Hypatia itu jadi semacam antitesis dari semangat perpustakaan itu sendiri. Hypatia kan matematikawan, astronom, filsuf perempuan yang brilian di Alexandria abad ke-4 M. Kepala sekolah Neoplatonis dia. Hebat ya? Tapi dia jadi korban konflik politik dan agama. Diseret dari keretanya, dibunuh secara brutal oleh massa fanatik Kristen yang dihasut uskup Cyril. Mereka lihat Hypatia sebagai simbol paganisme dan pengaruh intelektual yang bahaya. Bagi Sagan, kematian Hypatia dan penghancuran bertahap perpustakaan Alexandria itu sendiri, itu tragedi besar. Semacam operasi otak yang dilakukan sendiri oleh peradaban, yang ngilangin sebagian besar memorinya. Jadi Hypatia dan nasib perpustakaan itu jadi peringatan tentang gimana ketakutan, dogma, dan kebencian bisa hancurin pengetahuan dan nalar. Semacam paralel dengan risiko kita hancurin peradaban kita sendiri pakai senjata nuklir. Tepat sekali, itu paralel yang sangat kuat yang Sagan pengen kita lihat. Potensi kita buat bangun itu setara dengan potensi kita buat hancurin. Dua-duanya ada dalam diri kita. Lalu, gimana jalan keluarnya menurut Sagan? Gimana caranya kita bisa mastiin potensi membangun kita yang menang, bukan potensi menghancurkan? Kuncinya menurut Sagan terletak pada cara berpikir yang dia perjuangkan sepanjang buku Kosmos, yaitu mengadopsi metode ilmiah, bukan cuma di lab, tapi sebagai cara hidup. Metode ilmiah sebagai cara hidup. Iya, intinya kan skeptisisme. Nggak ada kebenaran yang dianggap suci atau tabu buat dipertanyakan. Semua gagasan, semua asumsi, terutama yang paling kita suka atau yakini, harus diuji kritis terhadap bukti dan pengamatan. Kalau gagasan nggak sesuai fakta, ya harus dibuang atau direvisi, betapapun nggak nyamannya. Kita harus berani lihat kosmos dan diri kita sendiri apa adanya, bukan seperti yang kita inginkan. Berarti ini berlaku juga buat gagasan sosial, politik, ekonomi gitu. Kita harus berani mempertanyakan status quo. Sangat. Sagan negasin, kita harus berani nantang kebijaksanaan konvensional di semua bidang. Kita harus bersedia rancang ulang institusi sosial, politik, ekonomi kita secara fundamental kalau terbukti institusi itu malah dorong kita ke arah kehancuran. Argumen kalau perubahan radikal itu nggak praktis, utopis, atau bertentangan sama sifat manusia, Jadi nggak relevan ya? nggak relevan lagi kalau alternatifnya adalah pemusnahan global. Sagan nyontohin ironi anggaran di masanya. Dana riset buat kontrol senjata dan studi perdamaian itu kecil banget dibanding anggaran militer yang fantastis. Bukankah masyarakat yang rasional bakal investasi lebih besar pada pencegahan bencana daripada persiapan buat ngelancarinya? Sebuah pertanyaan retoris yang, wah, tajam ya. Tapi, apa sifat manusia yang cenderung agresif ini bisa diubah? Sagan kayaknya ngasih sedikit harapan di sini. Lewat studi lain yang dia kutip dari James Prescott. Ya, studi Prescott ini menarik. Dia neuropsikolog yang lakuin analisis statistik lintas budaya terhadap sekitar 400 masyarakat pra-industri. Dia nemuin korelasi yang cukup kuat, budaya-budaya yang nunjukin tingkat kasih sayang fisik tinggi ke bayi dan anak, banyak digendong, disentuh, didekap, dan juga lebih toleran sama aktivitas seksual remaja, Cenderung gimana? cenderung punya tingkat kekerasan orang dewasa yang jauh lebih rendah, jarang perang, nggak nyiksa musuh, perlakuan lebih setara ke perempuan. Sebaliknya, budaya yang minim sentuhan fisik pas kecil dan sangat nekan seksualitas remaja cenderung jauh lebih kejam dan agresif. Wow, itu temuan signifikan banget. Artinya, kecenderungan destruktif kita mungkin bukan takdir biologis yang kaku ya, tapi bisa sangat dipengaruhi pola asuh dan nilai budaya. Ini ngasih harapan dong.
Tentu saja, ini nunjukin kita nggak terkutuk sama otak reptil kita. Kita punya kapasitas buat ngebentuk masyarakat yang lebih damai, lebih penuh kasih sayang. Dan sejarah juga nunjukin bukti kemajuan kok. Contohnya? Dulu perbudakan dianggap alami, dilegalkan di mana-mana. Sekarang hampir semua orang sepakat itu keji. Hak perempuan udah maju pesat, walau perjuangan masih panjang. Perang agresi, meski masih terjadi, makin gak diterima sebagai cara normal buat nyelesain sengketa. Semua ini nunjukin kapasitas kita buat belajar, berubah, dan memperluas lingkaran moral kita. Kuncinya, kata Sagan, ya terus perluas lingkaran loyalitas dari keluarga, suku, agama, negara, sampai akhirnya mencakup seluruh spesies manusia dan planet bumi sebagai satu kesatuan. Dan disinilah perspektif kosmik tadi balik lagi jadi penting ya, buat bantu kita memperluas loyalitas itu. Tepat. Dengan ngelihat diri kita dari luar angkasa sebagai penghuni titik biru pucat pale blue dot di tengah kegelapan kosmik, perbedaan-perbedaan dangkal antar manusia, warna kulit, bahasa, bangsa, ideologi jadi kelihatan nggak signifikan. Jadi kecil ya perbedaannya. Iya, Kita semua kan berbagi asal-usul yang sama dari bintang. Sagan suka bilang kita ini, star stuff pondering the stars, materi bintang yang merenungkan bintang-bintang. Kita ini cara alam semesta mencapai kesadaran diri. Kesadaran ini seharusnya melahirkan rasa persaudaraan universal dan tanggung jawab kolektif. ada satu kutipan lagi dari Sagan yang sangat kuat terkait hal ini. Yang mana ya? Ah iya, yang ini. Jika seorang manusia tidak setuju dengan Anda, biarkan dia hidup. Dalam 100 miliar galaksi, Anda tidak akan menemukan yang lain. Ini pembelaan paling fundamental buat toleransi dan penghargaan terhadap kehidupan sesama manusia, kalau dilihat dari perspektif kosmik. Pesan utamanya jelas, kita harus secara sadar milih buat menjadi suara bagi bumi, buat mewakili kepentingannya, karena nasib kita terikat erat sama nasib planet ini. Menariknya, Sagan juga lihat eksplorasi ruang angkasa itu bukan cuma petualangan ilmiah, tapi punya peran strategis dalam konteks ancaman nuklir ini. Gimana kaitan keduanya? Sagan lihat ada peluang buat ngalihin energi dan teknologi destruktif ke arah yang konstruktif. Teknologi roket yang sama bisa dipakai buat ngirim hulu ledak nuklir antar benua atau buat ngirim wahana antariksa jelajah planet lain. Teknologi yang sama, beda tujuan. Betul, dia bandingin biaya misi luar angkasa yang relatif murah, kayak Viking ke Mars atau Voyager ke Jupiter dan Saturnus, sama biaya perang regional yang masif, kayak invasi Soviet ke Afghanistan atau perang AS di Vietnam Kamboja waktu itu. Bahkan, biaya satu misi Voyager itu lebih kecil dari kelebihan biaya, cost overrun, satu jenis sistem senjata aja. Cek. Ironis ya. Bagi Sagan, eksplorasi kosmos bisa jadi proyek besar bersama buat umat manusia. Sesuatu yang bisa nyatuin kita dalam kekaguman dan penemuan, sekaligus ngalihin sumber daya raksasa dari industri militer ke tujuan yang damai dan menginspirasi. Jadi, ini bukan sekedar pelarian dari masalah di bumi, tapi justru cara buat bantu nyelesainnya. Bisa dibilang gitu. Sebuah visi jangka panjang yang ambisius, tapi didasarin perbandingan biaya dan manfaat yang rasional, plus potensi buat yatuin semangat kemanusiaan. Jadi setelah kita menjelajahi pemikiran Carl Sagan di bab terakhir Kosmos ini, rasanya kita ditinggalin di sebuah persimpangan jalan yang sangat jelas dan mendesak ya. Kita tahu dari mana kita berasal, dari debu bintang, dan kita punya kekuatan buat mengakhiri perjalanan kita di sini. Di satu-satunya rumah yang kita kenal. Pertanyaan, siapa yang berbicara untuk bumi, itu bukan lagi sekedar renungan filosofis, rasanya kayak panggilan yang sangat nyata. Benar sekali. Ini panggilan buat kita semua supaya lebih sering pakai nalar kortikal kita, buat melatih dan memperluas empati kita melampaui batas suku, bangsa, atau ideologi. Panggilan buat nuntut akuntabilitas dari para pemimpin kita atas nama kemanusiaan global, bukan cuma kepentingan sempit. Iya, harus dituntut. Yang hati-hati, ngingetin kita kalau kita ini pewaris evolusi kosmik selama 15 miliar tahun. Seperti yang dia bilang, kita adalah cara bagi kosmos untuk mengenal dirinya sendiri. Tanggung jawab kita buat bertahan hidup dan berkembang mungkin bukan cuma buat diri kita sendiri ya, tapi juga buat alam semesta ini. Pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan, pendengar. Langkah konkret apa, sekecil apapun, yang bisa Anda mulai ambil hari ini untuk menjawab panggilan menjadi suara bagi bumi di zaman yang penuh tantangan ini? Terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.